Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Di video kali ini, saya ingin berbagi tips tentang bagaimana memilih rumah tinggal atau rumah hunian dengan aman dan tidak diliputi rasa penyesalan. Karena kalau membeli rumah itu untuk jangka panjang ya teman-teman, jadi sehingga kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih, harus benar-benar tepat. Bagaimana tipsnya? Kita ikuti videonya. Namun sebelumnya mohon maaf karena sebetulnya saya bukanlah konsultan properti, tetapi setidak-tidaknya saya punya sedikit pengalaman yang bisa dibagikan pada teman-teman tentang 6 tips dalam memilih rumah hunian. 6 tips memilih atau membeli rumah hunian. Yang pertama, surat-surat. Teman-teman, surat-surat itu adalah hal yang sangat penting dalam pembelian sebuah rumah. Jadi, tentang kelengkapannya, tentang keasliannya, kita benar-benar harus perhatikan. Kalau kita tidak paham, kita pelajari, atau masih tidak paham juga, kita tanya kepada orang yang lebih paham. Atau kalau mungkin, kita bertanya pada instansi yang resmi, yang memiliki kewenangan untuk mengurus hal tersebut. Jadi, seperti misalnya sertifikat, HMB, HGB, AJB itu harus ada. Jadi jangan sampai teman-teman hal tersebut terabaikan. Karena apa resikonya? Ketika kita membeli rumah sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak dan juga itu untuk kepentingan jangka panjang atau masa depan, dan ternyata surat-suratnya itu entah palsu atau apapun yang membuat merugikan kita, nah itu fatal akibatnya. Coba saja bayangkan teman-teman, ketika kita sudah mengeluarkan uang membeli rumah dengan setumpuk dokumen yang ternyata katakanlah palsu, akibatnya rumah itu bisa saja diklaim oleh orang lain. Nah, di sini surat-surat itu harus kita fokuskan dan harus kita waspadai betul-betul. Oke, lanjut teman-teman. Yang kedua adalah komitmen atau kesepakatan. Nah, sepertinya ini berlakunya untuk pasangan suami istri ya. Kalau yang masih single atau masih jomblo, mau kesepakatan sama siapa ya? Cari duit sendiri, ya milih sendiri ya. Nah, ini mungkin nanti untuk yang masih jomblo, ini dikesampingkan dulu, nanti bisa jadi konten tersendiri ya, atau konten khusus tersendiri ya. Nah, kita membahasnya yang pasangan suami istri. Nah, teman-teman, harus ada kesepakatan dan komitmen. Di sini kesepakatan dan komitmennya itu khususnya dalam masalah budget. Jadi, kita harus bersepakat antara pasangan suami istri itu punya budgetnya berapa. Misalnya suami istri kerja atau hanya suaminya yang kerja, kira-kira per bulan punya budget berapa. Kalau misalnya mau mengkredit bagaimana, atau misalnya mau cash, itu harus sepakat diatur bagaimana cocoknya, bagaimana sepakatnya. Jadi jangan sampai misalnya yang suami itu pengennya membeli rumah entah itu kredit ataupun cash ya, hanya ngelihat menterengnya aja, hanya melihat pengen keren, sementara yang istri inginnya apa adanya sesuai dengan kemampuan. Nah, itu tuh kalau sampai terjadi yang seperti itu, teman-teman, kasihan dong istrinya. Bisa-bisa nanti dia seperti ini nih. Bisa mengatakan apa yang ku rasa, ku menangis membayangkan. Berikutnya, tips yang ketiga adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, karena pastinya kita dong yang lebih tahu bagaimana kebutuhan keluarga kita. Misalnya punya anak berapa, berarti kita membutuhkan jumlah kamar berapa.
Misalnya anaknya 4, bisa jadi kan anaknya 4, perempuan 2, laki-laki 2. Tidak mesti yang kamarnya 4, tapi satu kamar berdua, itu semuanya bisa diatur. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, selain dari itu, untuk jarak rumah pun sebisa mungkin atau sedapat mungkin kita perhatikan juga, misalnya dekat atau jauh dengan tempat kerja, dekat atau jauh dengan jarak anak-anak sekolah. Nah, itu pun harus menjadi pertimbangan. Karena teman-teman, ketika jarak tempat bekerja kita atau jarak sekolah anak-anak kita itu terlalu jauh, itu resikonya kalau yang kitanya kerja ya. Jadi perjalanan itu memakan waktu yang lama. Jadi itu bisa membuat badan kita lelah dalam jangka waktu yang panjang. Juga dari segi biaya, kita mengeluarkan ongkos lagi. Semakin jauh ongkosnya semakin mahal. Jadi sebisa mungkin kita perhatikan hal-hal itu dengan resiko yang ada. Oke, lanjut yang keempat teman-teman. Ketika kita akan membeli atau memilih sebuah rumah, pastinya kita kan survei ya. Nah, waktu survei itu sebisa mungkin kita melihat kondisi sekitar, lingkungan sekitar. Entah kita melihat dengan mata kita sendiri atau tanya sana tanya sini ya, tanya tetangga yang sudah tinggal di situ. Kita perhatikan 4 hal, yaitu 1, sebisa mungkin kita jangan terlalu dekat dengan pabrik, dengan tempat pembuangan akhir atau wadah pembuangan sampah warga. Jangan juga dekat dengan listrik tegangan tinggi. Dan yang keempat adalah lihat kondisi air tanah sekitar itu. Nah, kenapa harus memperhatikan keempat hal tersebut? Karena coba bayangkan teman-teman, misalnya pabrik itu, pastinya pabrik itu kan punya limbah ya, pasti ada limbahnya. Nah, limbah itu serapih-rapihnya pabrik itu membuang limbah, pastinya kita terkena dampak polusi, pastinya bau. Sama halnya dengan tempat pembuangan akhir itu ya, atau wadah sampah warga. Nah, itu tuh biasanya, atau saya punya teman yang berpengalaman punya rumah di sekitar tempat yang ada pabrik dan tempat pembuangan sampah warga itu. Nah, maunya kan kita ya pagi-pagi buka pintu itu udara segar. Nah, ini yang didapat malah bau sampah ya. Gimana teman-teman, coba bayangkan. Alangkah nggak enaknya ya, alangkah nggak nyamannya ya. Apalagi itu kalau jangka panjang itu mengganggu kesehatan. Karena tentunya di udara bau itu pasti kuman-kuman berterbangan. Nah, itu 2 hal kalau tempat sampah dan pabrik. Yang berikutnya itu tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu sebisa mungkin kita jangan dekat atau tinggal mempunyai rumah tinggal dekat tegangan tinggi, karena itu konon bisa merusak saraf-saraf kepala kita. Terlebih buat anak kecil itu jangka panjangnya sangat tidak baik. Nah, kalau untuk kondisi air tanah, seumpamanya kita tidak menggunakan pump, otomatis kan kita, misalnya air tanahnya kurang bagus, itu tidak bisa kita minum, kita pakai air mineral. Tapi kalau untuk mandi, mau tidak mau, masa sih kita mandi pakai air mineral ya? 1 galon kan kurang kalau mandi. Nah, saya punya pengalaman teman yang punya rumah tinggal yang kondisi air tanahnya itu tidak bagus. Jadi, saya bertemu dia tahun lalu itu bener-bener ya, kulitnya itu putih, glowing, kinclong. Tapi pas 1 tahun bertemu dengan dia, itu tuh dia ya kulitnya itu bukan eksotis sih. Kalau eksotis kan bagus ya, hitam manis gitu. Jadi hitam kumel, hitam dekil, itu karena pengaruh air tanah. Kalau mandi jangka panjang ya seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin itu harusnya kita hindari kalau kita tidak ingin mengalami resiko-resiko seperti yang tadi saya ceritakan. Lanjut yang kelima, yaitu kita juga tetap harus merhatiin kira-kira kondisi lingkungan tetangganya gimana nih. Kan kita tinggal di situ tuh bukannya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi maunya lama kan. Nah,
lihat nih kondisi tetangganya, bukan masalah misalnya, waduh itu kayaknya tuh ibu yang sebelah sana bakalan kepo nih, bakalan kepoan orangnya, atau yang sebelah sana kayaknya tipe-tipenya tipe-tipe bergibah kayaknya. Nah, nggak seperti itu ya maksud saya, tetapi hal-hal yang umum yang kira-kira bisa membahayakan. Salah satu contoh adalah kita tanya kiri kanan ya, yang sebelah kiri atau yang sebelah sana atau yang sebelah mana, ada nggak sih orang atau tetangga dengan kondisi-kondisi tertentu, walaupun sebetulnya ini sulit juga ya untuk menginvestigasi hal seperti itu, karena sama, saya pun punya teman yang pengalaman membeli rumah, ternyata salah satu tetangganya itu ada yang sakit jiwa, katakanlah bahasa kasarnya, bahasa langsungnya itu ya, gila. Nah itu tuh coba bayangkan teman-teman ya, kalau misalnya kita punya lingkungan rumah di mana ada tetangga kita yang agak, memang bukan agak lagi ya, tapi memang gila. Nah itu kita lumayan bahaya juga ya. Jadi ketika kita ninggalin anak cuma dengan pembantu, pasti kita kan kepikiran terus ya di tempat kerja atau dimanapun, ketika kita ninggalin keluarga kita dalam kondisi lingkungan yang ada orang gilanya. Jadi perhatikan juga itu teman-teman, sebisa mungkin kita menggali informasi, kira-kira lingkungannya, sekitarnya ada orang yang seperti itu nggak ya. Nah itu teman-teman yang harus diperhatikan. Oke, lanjut yang keenam atau yang terakhir. Katanya kita kalau mau membeli atau memilih rumah itu harus juga melihat atau memperhatikan aura dari rumah tersebut ya. Jadi bukan orang aja ya ternyata yang beraura, rumah juga ternyata beraura. Nah aura yang dimaksud itu seperti apa? Katanya sih kita harus hati-hati juga memilih rumah. Kalau kita mendengar sebuah rumah itu ada sesuatunya, nah kita tuh harus mencari tahu. Pengalaman teman saya pernah ya membeli sebuah rumah, katakanlah waktu itu dia belinya itu murah ya, di bawah harga standar, dan rumahnya juga cukup bagus. Tetapi ternyata pemirsa, rumahnya itu ada sesuatunya. Jadi di rumah itu ada sebuah pohon yang cukup tua, dan kabarnya dari tetangga-tetangga, dia kan membeli rumah itu, jadi tetangga-tetangga itu baru informasi ke dia bahwa di pohon itu ada sesuatunya. Tetapi si teman saya itu bukanlah orang yang percaya terhadap hal-hal seperti itu, dan kenyataannya dia merasakan sendiri ketika dia suaminya nggak ada ya, dinas keluar daerah, dan dia hanya bersama anaknya itu, setiap malam itu pintunya itu ada yang mengetuk-ngetuk, tapi ketika dibuka orangnya nggak ada. Dan memang ada, saya nggak bermaksud cerita horor ya, jadi merinding nih. Jadi ketika dia intip, siapa sih yang ngetuk-ngetuk? Memang nggak ada orang, tapi ternyata di balik pohon itu ada seseorang yang sedang bersender di pohon itu, tapi mukanya ngadep ke belakang, membelakangi. Tapi emang kelihatan banget bahwa itu bukan orang sesungguhnya. Nah dari situ itu kan dia cukup lama ya tetap tinggal di situ, karena nggak bisa juga kan beli rumah itu kan biar gimana kan tetap mengeluarkan uang ya semurah-murahnya, apalagi kan mengeluarkan uang loh, bukan mengeluarkan daun, jadi nggak bisa secepat itu. Nah dalam kurun waktu dia tinggal di situ sampai dia kepindah ya, akhirnya pindah, yaitu lumayan kan stres ya teman-teman. Nah hal-hal seperti itu walaupun sepertinya entah mitos, kita entah percaya atau tidak, tetap aja kita harus memperhatikan untuk kebaikan kita sendiri. Nah teman-teman, sebetulnya masih banyak loh cerita dari pengalaman teman-teman saya yang mengalami hal-hal yang seperti tadi saya ceritakan ya. Sebetulnya banyak, tapi saya nggak mau membahas terlalu dalam masalah itu ya, karena saya bukan channel horor. Maaf ya, saya bukan channel horor. Nah, dan saya pribadi pun sebetulnya ya bukan orang yang, kita tuh hal-hal yang gaib itu memang harus percaya ya, karena memang ada. Tapi saya pribadi bukan orang yang seumpamanya digambarkan ya, ada orang yang percaya banget ya untuk hal-hal seperti itu.
Tapi ada juga yang nggak percaya atau abai. Nah, posisi saya adalah di sini nih. Jadi, sedang-sedang saja. Oke teman-teman, itu tadi 6 tips membeli atau memilih rumah tinggal atau rumah hunian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.